Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya di LKKH MP, Lembaga Kajian dan Konsultasi Hukum Mari Peduli. Sahabat, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin juga bermanfaat untuk para sahabat pemerhati hukum dan pencari keadilan. Sahabat, ada beberapa pertanyaan terkait masalah hukum dari beberapa sahabat melalui online, yaitu terkait dengan bagaimana seseorang tuntutannya gugur dalam perkara pidana, ya. Sahabat, ada beberapa yang menggugurkan tuntutan atau pemindanaan seseorang, baik tersangka maupun terdakwa, dalam hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu pelakunya meninggal dunia. Yang kedua adalah nebis in idem. Yang ketiga perkara daluarsa. Yang keempat, pelakunya dinyatakan sakit jiwa atau gila. Ya. Kita akan bahas satu dulu, yaitu nebis in idem. Sahabat sekalian, apa yang dimaksud dengan nebis in idem dalam bahasa Indonesia? Secara umum, pengertian nebis in idem menurut Hukumpedia adalah asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Asas nebis in idem ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum. Perlu saya jelaskan, sahabat, bahwa perkara yang dinyatakan nebis in idem adalah perkara yang sudah dijatuhi hukuman oleh keputusan hakim di pengadilan. Jadi perkara yang sudah mendapatkan vonis hakim di pengadilan, dalam sidang pengadilan. Baik putusannya adalah putusan menghukum atau membebaskan. Jadi syaratnya harus sudah ada putusan dari pengadilan yang ingkrah, ya, yang tetap. Begitu, sahabat. Jadi ketika seseorang melakukan tindak pidana, kemudian diproses dalam proses persidangan di pengadilan, kemudian hakim pengadilan memutuskan bahwa tersangka ini dihukum atau dibebaskan, ya, dengan keputusan hakim, maka perkara yang dimaksud tadi tidak dapat lagi dilakukan penuntutan, tidak dapat dilakukan peradilan kembali, karena sudah memiliki keputusan hukum tetap. Dan ini, sahabat, berlaku pada tingkatan perkara manapun.
Paham ya sahabat? Jadi satu tadi nebis in idem. Kita sudah bahas bahwa perkara yang sudah mendapatkan putusan baik membebaskan maupun menghukum oleh putusan pengadilan. Dalam arti singkatnya memiliki keputusan yang ingkrah. Ingkrah itu tetap. Itu untuk nebis in idem. Sahabat, apalagi kira-kira yang dapat menggugurkan tuntutan hukuman? Yang berikutnya adalah tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Ya, tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Kalau tersangka atau terdakwanya meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan, maka gugur tuntutan hukumannya terhadap tersangka maupun terdakwa. Yang berikutnya sahabat, yang ketiga adalah perkara pidana atau perkara yang masa daluarsanya sudah mencapai kedaluarsa lah. Ya. Misalnya nih ya, perkara penganiayaan pada tahun 2010 berarti 10 tahun atau 11 tahun yang lalu. Kemudian tersangkanya melarikan diri entah kemana. Kemudian 20 tahun kemudian baru kembali. Nah, nanti dihitung ancaman hukumannya dengan masa daluarsanya. Apakah perkara penganiayaan tadi kedaluarsa atau tidak? Kalau sudah memasuki masa daluarsa, maka tersangka tidak dapat lagi dituntut atau dihukum, ya. Berarti perkara sudah kedaluarsa. Dalam bahasa hukumnya masa daluarsa. Yang berikutnya selain itu ya, satu tadi nebis in idem, dua tersangka meninggal dunia, kemudian tiga masa daluarsa perkara pidana, kemudian yang keempat tersangka dinyatakan sakit jiwa. Jadi orang yang tidak bisa dihukum tadi ini, ya, satu nebis in idem, dua meninggal dunia, tiga daluarsa, empat adalah orang gila. Kalau seorang tersangka melakukan tindak pidana kemudian tidak dituntut dengan alasan empat tadi, harus jelas apakah perkara nebis in idem sudah mendapat keputusan dari pengadilan, apakah perkara itu tersangkanya meninggal dunia, apakah perkara itu sudah masuk ke masa daluarsa, dan yang keempat, apakah pelakunya adalah orang gila. Mengenai orang gila ini sahabat, bukan pura-pura gila ya. Mengenai gila ini atau sakit jiwa ini diketahui oleh ahlinya, ahli kejiwaan, ahli dokter jiwa dan sebagainya. Harus ada keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah sakit jiwa atau gila atau jiwanya terganggu. Karena jiwanya terganggu, maka padanya tidak dapat mempertanggungjawabkan hukum
atas perbuatannya. Ya. Jadi ada beberapa persoalan terkait gugurnya penuntutan terhadap pelakunya. Itu sahabat. Jadi nanti silahkan para sahabat membaca kembali pada pasal-pasal yang referensi daripada perkara gugurnya tuntutan tidak pidana. Pertama, mari kita lihat pada pasal 44 KUHP. Silahkan dicari di internet, pasal 44 KUHP. Kemudian pasal 76 KUHP, kemudian pasal 77 KUHP, kemudian pasal 82 KUHP, dan pasal 84 KUHP. Silakan nanti sahabat membaca, kemudian apabila belum memahami, silahkan kembali mempertanyakan kepada kami melalui nomor yang tertera, dan insya Allah pasti kami akan membalasnya. Demikian sahabat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dan ada manfaatnya untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.